Bayangkan, kalau manusia biasa ternyata punya kekuatan yang membuat ilmuwan menggaruk kepala. Kita mulai dari sebuah desa di Serbia. Ada seorang pria bernama Slaviša Pašić yang lahir pada tahun 1957. Semua orang sebut dia The Battery Man karena tubuhnya bisa menyimpan listrik hingga 20.000 volt. Dengan tangannya, ia bisa menyalakan lampu neon tanpa kabel. Fisiknya tetap jadi misteri. Einstein pernah berkata, "Energy cannot be created or destroyed." Tapi Slaviša, ia membegokan aturan itu menjadi sumber energi itu sendiri. Kalau Slaviša bermain dengan energi listrik, ada orang Belanda yang bermain dengan es dan suhu tubuhnya sendiri. Namanya Wim Hof. Lahir di Belanda pada tahun 1959. Orang menjulukinya The Iceman. Bayangkan, Wim Hof pernah mendaki Gunung Everest hanya dengan celana pendek, pernah berenang di bawah lapisan es sepanjang 80 meter dengan satu tarikan napas, pernah berendam di tong es hampir 2 jam tanpa cedera, dan ngajarin jutaan orang cara mengontrol tubuh lewat napas. Tubuhnya bisa mengendalikan suhu, bahkan sistem imunnya sendiri. Caranya, pernapasan, fokus, pikiran. Ilmuwan bingung, sistem imun tubuhnya seakan bisa ia kendalikan. Nietzsche pernah berkata, "What doesn't kill us, make us stronger." Wim Hof bukan sekedar membuktikan kutipan itu. Dia hidup di dalamnya. Kalau Wim Hof bertarung melawan dingin yang membeku, pria Amerika ini masuk ke panasnya jalanan dan bertarung dengan jarak yang tak pernah habis. Konstantin Din Karnazes dikenal sebagai ultramarathon man, lahir di Amerika pada tahun 1962. Tubuhnya hampir tidak mengenal kata lelah. Pernah lari lebih dari 560 km tanpa tidur, 80 jam non-stop terus berlari malam demi malam. Bahkan Din juga sukses menyelesaikan 50 maraton di 50 negara bagian Amerika Serikat dalam 50 hari. Dokter nemuin tubuhnya hampir gak menghasilkan kelelahan otot. Ilmuwan bilang ototnya pulih secepat ia bergerak. Muhammad Ali pernah berkata, "Don't count the days, make the days count." Din Karnazes bikin setiap langkahnya jadi legenda. Dari kekuatan kaki kita pindah ke listrik lagi. Tapi kali ini di India. Ada Raj Mohan Nair yang lahir pada tahun 1963. Semua orang menyebutnya The Electric Man karena arus listrik 220 volt yang bisa membunuh manusia normal mengalir damai di tubuhnya dan malah jadi mainannya. Raj colokin tubuhnya langsung ke peralatan listrik untuk menyalakan blender, televisi, bahkan lampu hanya dengan menyentuh kabel. Nikola Tesla pernah berkata, "If you want to understand the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration." Raj literally hidup dalam frekuensi dan vibrasi itu. Kalau Raj bermain dengan listrik, pria Jepang ini bermain dengan pedang katananya. Isao Machi, samurai modern Jepang, lahir pada tahun 1973. Refleksnya begitu cepat, nyaris tak masuk akal. Guinness World Records mengabadikan rekornya ketika berhasil menebas bola baseball melesat 160 km per jam dengan sekali ayunan pedang katana. Bahkan peluru pistol pun bisa ia tebas. Kamera berteknologi tinggi pun kalah cepat merekam reaksinya. Musashi, samurai legendaris, pernah berkata, "The sword has to be more than a weapon. It has to be an answer to life."
Isao Majii telah mencapai sesuatu yang lebih, yaitu refleks super cepat yang membuat waktu terasa sangat lambat. Dari kecepatan refleks, sekarang kita pindah ke kehebatan memori. Stephen Wiltshire dijuluki The Human Camera, lahir di London pada tahun 1974. Bayangkan ini, Stephen naik helikopter sekali saja menatap kota New York beberapa menit, lalu menggambar ulang seluruh kota 10 meter panjangnya, setiap jalan akurat. Stephen bisa gambar detail ribuan gedung dari memori dengan detail luar biasa. Dindingnya, jendelanya, bahkan jumlah lantainya. Kota Tokyo pernah dia gambar sepanjang 10 meter tanpa ada kesalahan. Ratu Elizabeth Inggris sampai memberinya gelar MBA. Picasso pernah berkata, "Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up." Stephen, ia tidak pernah berhenti menjadi anak jenius itu. Kalau Stephen bikin kita kagum karena memorinya, berikut ini akan ada yang bikin kita kagum dari otaknya. Masih dari Inggris, ada pria yang hidup dengan sinestesia, yaitu Daniel Tammet, The Brain Wizard yang lahir pada tahun 1979. Otaknya melihat dunia berbeda, di mana angka jadi warna dan huruf jadi bentuk. Itulah sebabnya Daniel bisa menghafal 22.514 digit pi. Dan ini resmi diakui Guinness. Daniel juga mampu belajar bahasa baru hanya dalam hitungan hari. Bukan mesin, tapi otaknya kayak kalkulator hidup. Galileo pernah bilang, "Mathematics is the language in which God has written the universe." Daniel tidak sekedar memahaminya. Dia berbicara bahasa itu dengan sangat fasih. Kalau Daniel menarik angka di kepalanya, pria Malaysia ini menarik logam ke tubuhnya. Malaysia punya pahlawan namanya Liu Taolin yang lahir pada tahun 1930 dan dikenal sebagai Magnet Man. Besi, sendok, bahkan panci bisa menempel di kulitnya. Pernah ia menarik sebuah mobil dengan logam yang menempel pada tubuhnya. Ilmuwan bilang kulitnya punya gaya adhesi luar biasa, tapi belum pernah ada penjelasan final. Arthur C. Clarke pernah bilang, "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." Liu adalah keajaiban itu. Ia hidup, bernapas, dan nyata. Walaupun akhirnya ia meninggal pada tahun 2013, tapi legenda manusia magnet tetap melekat selamanya. Dari Amerika ada Ben Underwood yang lahir di California pada tahun 1992. Saat usia 3 tahun ia buta, kehilangan penglihatan karena kanker. Tapi Ben menemukan cara melihat, yaitu pakai echolocation. Dengan mengklik lidahnya seperti kelelawar, dia tahu letak dinding dan tiang. Ben membaca dunia dengan gemah. Ia bisa naik sepeda, bermain basket, menghindari rintangan, bahkan menyeberang jalan. Dunia memanggilnya The Boy Who Saw Without Eyes. Helen Keller pernah berkata, "The only thing worse than being blind is having sight but no vision." Ben mungkin buta, tapi punya visi yang tak terbatas. Lebih terang daripada kita semua. Walaupun Ben akhirnya meninggal pada tahun 2009, Ben meninggalkan warisan tentang keberanian. Kisah Ben Underwood mengajarkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kemampuan fisik. Ben buta tapi punya visi. Tidak hanya melihat dengan mata, tapi melihat dengan keberanian. Pertanyaannya, apakah kamu cukup berani punya visi untuk hidupmu sendiri? Lalu ingat Liu Taolin, si Magnet Man dari Malaysia yang sanggup menarik logam dengan tubuhnya. Tapi hari ini, kamu bisa menarik sesuatu yang lebih kuat dari logam. Kamu bisa literally jadi money magnet. Karena ada satu superpower modern bernama Moonbot, robot trading yang membuat uang terus-menerus masuk bahkan saat kamu tidur. Ben memberi kita inspirasi untuk berani. Liu memberi kita gambaran tentang magnet. Dan Moonbot menyatukan keduanya.